Polda Metro Jaya menangkap ibu kandung berusia 26 tahun lantaran mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 10 tahun di sebuah rumah di kawasan Cilengsi, Jawa Barat. Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Bersama saya M. Natsir Konga, Bu Ai, Ketua KPAI, lengkapnya Bu Ai Mariati Solihah, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah hadir bersama kita ya, Sobat PPATK. Beliau akan banyak nanti mengungkapkan kasus-kasus terhadap prostitusi anak ya, seksual terhadap anak yang banyak mencemaskan belakangan ini, dan sudah banyak sekali korbannya saya kira ya, dan antara judi online, kemudian pinjaman online, prostitusi online itu udah seperti tiga serangka yang sekarang begitu marak dan banyak sekali membuat kita cemas ya. Bagaimana anak-anak ini dieksploitasi dan para peminatnya itu luar biasa banyaknya gitu. Tidak hanya di dalam negeri, bahkan di luar negeri. PPATK sendiri, Sobat PPATK itu banyak permintaan ya, baik dari berbagai negara karena mereka itu para penggemar ya seks terhadap anak ini dari luar. Jadi ketika misalnya di Amerika mereka sudah dicari, mereka cari tempat-tempat yang secara hukum agak lemah begitu ya. Mereka banyak lari bermain ataupun memanfaatkan situasi yang ada di tempat-tempat para wisata yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kami juga banyak diminta bantuan dari misalnya FIU-nya ataupun dari FBI di Amerika, di Eropa untuk mengejar para pelaku ini gitu ya. Dan perputaran uang dari seks terhadap anak ini cukup besar juga gitu, selain korban yang besar. Tentu nanti Bu Ai akan bercerita kepada kita ya Sobat PPATK, modus operandi, kemudian kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku ini ya terhadap anak-anak. Iya Bu Ai, kira-kira ya banyak hal menarik saya kira ya yang ditangani oleh KPAI terhadap seks terhadap anak ini. Mungkin Bu Ai bisa cerita nih ke Sobat PPATK. Ya, terima kasih Sobat PPATK. Itu ini satu kolaborasi yang sangat baik ya, karena KPAI sejauh ini teradukan. Jadi kami pihak yang dilaporkan oleh kami penyedia layanan pengaduan ya dari masyarakat bahwa anak-anak kita banyak terindikasi masuk dalam berbagai situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Di antaranya sampai 900 kasus di 2021 sampai 2023, yaitu anak korban eksploitasi selama seksual. 2 tahun itu berarti Ibu ya? Dan anak korban pornografi. Kalau kita menyebutnya pornografi, tapi di berbagai negara itu disebutnya children sexual abuse material. Jadi konten-konten yang menunjukkan pornografi anak ya, bukan hanya pornografi sesungguhnya, tetapi juga dibuat sebagai video misalnya, bukan hanya gambar gitu ya, tapi juga ada suara dan lain sebagainya. Nah, ini tentu bukan angka yang kecil ya, dan tentu 900 kasus ya. Hampir 900 ya, dari dua kategori besar ini gitu. Tentu varian kecil-kecilnya itu diantaranya prostitusi online ya kalau kita menyebutnya, karena berbagai media sosial terutama aplikasi yang sangat familiar di anak-anak muda ya, kalangan muda kita itu menunjukkan rekayasa foto misalnya, sebetulnya itu masih anak-anak yang usia 14-15 tahun tapi sudah muncul seperti orang dewasa. Gitu. Itu di antara temuan-temuan kami. Kemudian banyak juga platform kencan di online, mungkin WeChat misalnya gitu ya. Kalau platform kencan itu lebih ke khusus ya dia. Kalau WeChat itu sebetulnya untuk komunikasi juga awalnya, atau e-commerce ya. Mereka biasanya ada grup-grup memang untuk keperluan ya ekonomi gitu, usaha dan lain sebagainya. Tapi ya itu munculnya kemudian menjadi grup-grup yang justru menawarkan layanan seks.
Nah ini yang kami lihat upaya-upaya pemerintah ini kan juga harus melihat sisi transaksi keuangan yang saya kira bukan hanya mencurigakan gitu ya, tetapi sangat janggal kok anak-anak bisa menerima sejumlah uang. Bahkan kalau kemudahannya dulu mungkin lewat rekening, nah ini loh Bang, hari ini difasilitasi juga oleh sejumlah dana digital, dompet digital yang itu hari ini menawarkan banyak sekali kemudahan yang ternyata disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Nah saya kira ini yang menurut saya kami KPAI diajak bicara dalam podcast ini sangat relevan ya untuk mewaspadai situasi ini. Ya memang dari aliran dana itu kita lihat sudah sampai ratusan miliar transaksi dari katakanlah videografi ya. Nah ini kalau Ibu lihat nih penyimpangan atau tidak nih, karena para pengguna ataupun pelanggan seks terhadap anak ini kan banyak dari luar gitu ya, dan permintaan mereka itu juga agak aneh-aneh misalnya ya, laki-laki, anak-anak laki-laki sama laki-laki seperti itu ya, anak laki-laki dengan perempuan dewasa gitu ya. Nah yang Ibu tangani itu kasus-kasusnya mungkin yang bisa menjadi sebagai apa ya, buat masyarakat kita jadi perhatian lah ya, bagaimana supaya agar anak itu terhindar dari eksploitasi seksual terhadap anak ini gitu. Ya, ini yang disebut supply and demand ya, di mana ada kelompok-kelompok yang memang mengincar gitu usia anak ini. Kita harus tahu ya usia anak 18 tahun ke bawah. Kemudian juga ada kelompok yang memang diarahkan untuk mereka terjebak masuk dalam dan terlibat gitu dalam pasar gelap prostitusi. Ya tentu saja banyak sekali latar belakangnya gitu Bang. Terutama lowongan kerja yang menjanjikan pekerjaannya dengan gaji tinggi gitu ya. Mereka beberapa yang berhasil kami temui misalnya itu dapat lokernya untuk PRT, pekerja rumah tangga, atau mereka di toko misalnya ya, menjaga toko, atau bahkan berjualan online. Nggak ada kaitan dengan eksploitasi seksual gitu ya, dengan pornografi dan lain-lain. Tetapi belakangan ada juga yang sudah secara terang benderang mereka merekrut talent untuk pornografi. Ya, di antaranya ada orang tua yang melecehkan anak kemarin viral, itu juga diiming-imingi 15 juta dalam satu adegan kekerasan atau hubungan seks dengan anak kandungnya. Video sudah ada, diserahkan tapi uang tidak kunjung datang. Ini jelas manipulasi, jelas Ini kasus detailnya gimana Bu? Jadi seorang ibu kandung ya diiming-imingi oleh seseorang untuk bikin video dengan anaknya melakukan persetubuhan. Itu menemui langsung atau bagaimana Melalui pola online? Melalui DM, melalui chat ya di medsos. Dan ini bukan satu, Bang, sudah 2 ibu kepada anak kandung. Jadi anaknya disuruh adegan ini sendiri atau ada pasangannya? Anak laki-laki? Anak laki-laki. Masya Allah. Yang satu usia 6 tahun, yang satu usia 10 tahun. Karena memang kecenderungannya dengan anak. Dan anak juga hitungannya anak kecil. Ya, jadi usia-usia ini yang dan dengan orang tua kandungnya itu yang menurut KPAI sudah menerobos ya sisi pertahanan utama keluarga kita, sehingga iming-iming ataupun mereka menjanjikan gitu sesuatu dan ternyata orang tua ini juga korban pinjol, punya utang banyak lalu tidak tahu harus melakukan apa, edukasi literasi digital juga minim, sehingga begitu ada situasi-situasi yang sangat menjanjikan sesuatu ya. Nah kalau kita tarik pada aspek kebijakan Bang, ini jelas tindak TPPO ya, tindakan perdagangan orang. Karena apa? Jelas sekali ada rekrutmennya, kemudian ada cara-cara menjerat orang-orang yang sedang dalam situasi rentan. Mereka punya hutang, mereka misalnya tidak disekolahkan karena putus sekolah, anak-anak yang tadi saya bilang dibawa ke prostitusi online itu, dan ujungnya dieksploitasi. Pendapatan mereka itu dalam satu pesanan seksual ya atau layanan seks bisa 2 juta, tapi yang mereka peroleh hanya 100.000 atau 200.000.
Nah ini kenapa sampai ibu tadi tergiur ya? Satu dari sisi tempat, apakah orang tua ini ada di perkotaan yang kemudian tinggal di garis di bawah garis kemiskinan, dan kemudian kok sampai tega begitu? Ya, pasti publik juga demikian ya. Kami juga tentu langsung menemui dan dengan kepolisian terutama untuk juga mengerahkan seluruh psikolog ya yang sudah ada di lingkungan kepolisian di Jakarta. Di Jakarta ya. Jakarta Timur, dan kami sudah lihat gitu ya apa yang kemudian dilakukan ini, apakah berdasarkan apa tujuan-tujuan kepuasan hasrat seksualitas. Ini juga kan kami sedang telisik, dan ternyata bukan itu. Ternyata anak ini menjadi pilihan kedua karena awalnya diminta dengan suaminya beradegan persetubuhan itu, tetapi suaminya tidak mau, dan karena itulah orang dewasa dengan anak kan berbeda ya, ada pilihan-pilihan yang bisa dipertanggungjawabkan kalau secara dewasa. Ya itulah yang disebut dengan anak itu semuanya dikategorikan adalah korban anak-anak kita, termasuk ya di usia-usia 10 tahun yang mungkin juga sudah terpapar gitu ya, atau secara tumbuh kembang itu kan organ reproduksi sudah mulai aktif, itu juga tetap kondisinya anak ini korban karena tadi tidak punya pilihan atas pertanggungjawaban dirinya, karena dia di dalam relasi yang dengan orang tua dia pikir sesuatu yang aman gitu. Ya, jadi lebih kepada motif ekonomi ya, Bu. Ekonomi. Gitu. Terus ketika psikolog memeriksa ini pelaku, memang ada penyimpangan atau karena unsur ekonomi semata? Semata, karena punya suami, punya secara seksualitas terpenuhi ya karena punya suami. Itu artinya pilihan yang mereka anggap ya inilah juga mindset yang harus kita terus edukasi ya Bang Tio. Di antaranya kenapa anak selalu subordinasi, padahal anak ini makhluk sempurna setara, tidak boleh dianggap aset kesewenang-wenangan ya orang tua gitu. Tentu mereka harus diperlakukan secara bermartabat, secara penuh penghormatan, karena dia juga dalam kasus kedua Bu Ai itu tumbuh berkembang. Itu motifnya apa? Sama. Hampir sama. Anak jadi, usia 10 tahun, iya, laki-laki sama, punya pinjol juga, dan diiming-imingi akan diberikan, ternyata tidak sampai video itu diberikan. Terus akhirnya bagaimana? Itu ditindaklanjuti oleh kepolisian. Sekarang sudah ditahan. Sedang berjalan. Dan ini yang menjadi pertimbangan kami, 1 hari saja ini anak pisah dengan ibunya seperti apa. Ini harus ditahan, harus pemeriksaan. Kita juga harus berpikir untuk kepentingan terbaik anak. Ini yang sedang coba kita lakukan langkah-langkah ya. Karena secara publik pasti akan minta ini ibu harus dihukum berat. Ya. Tetapi di sisi lain anak ini tentu di luar ibunya gitu, akan dipisahkan gitu ya, padahal secara tumbuh kembang, secara pengasuhan anak 6 tahun bayangkan sangat membutuhkan, 10 tahun membutuhkan ibu, sehari 2 hari tidak ada ibunya aja seperti ini, bagaimana kita tidak bisa membayangkan. Ini harus berkaitan orang tuanya ada serangkaian pemeriksaan di proses hukum, dan tentu sekali lagi kami selain harus konteks penegakan hukum, itu kami juga harus bicara soal hak-hak anak selanjutnya yang ini terus ya berkait. Bu Ai, ini kan seks terhadap anak ini kan juga akan merusak mental si anak itu ya. Macam-macam ya, mungkin si anak menjadi ketagihan seks misalnya ya, atau perubahan-perubahan pola kehidupan dan lain-lain tuh yang oleh KPI temui itu apa aja tuh Bu? Untuk anak korban kekerasan seksual ini kompleks Bang. Di antaranya anak itu bukan hanya korban, dia bahkan sudah masuk dalam anak berkonflik, dia pelaku. Ya, dia karena menurut normalisasi konteks seksualitas dengan anak itu menumbuhkan dia pun akan melakukan tersebut dengan anak yang di bawah usia dia misalnya, atau dengan teman sebayanya. Yang kedua, tentu berdampak signifikan secara fisik, psikis, tumbuh kembang, konsep diri dan mental. Dia akan melihat bahwa hubungan kedekatan seseorang itu bisa diukur dengan hubungan seks. Sehingga
ketika itu dilakukan dengan orang lain, di rumah pun dengan orang tua atau kakak, misalnya ya, yang beda jenis kelamin itu dia bisa ingin melakukan itu saat itu. Jadi ada perubahan itu signifikan. Berikutnya addictive. Addict ini kan ketergantungan yang ketika dia pengen hari itu ya harus melakukan. Dia bisa nggak peduli dengan siapapun ya, karena dia udah butuh gitu ya. sampai melukai diri. Misalnya dia sakit gitu ya, dia membenturkan kepala misalnya. Atau dalam beberapa kasus memang dia kabur dari rumah. Dia baru kenalan padahal di HP. Gitu ya. Di sisi lain, anak korban prostitusi online juga tidak merasa menjadi korban. Di sisi lain dia berubah perlahan-lahan atau dengan waktu lama. Cara berpikirnya dia ingin kebutuhan materi tadi, ekonominya terpenuhi tapi tidak mau dalam konteks bekerja yang seperti kita pikirkan orang dewasa ya, karena kemudahan mendapat uang, akses, layanan, fasilitas hidup yang sudah advance dan lain sebagainya, sehingga menurut mereka itu tidak boleh ditutup oleh siapapun. Emang duit saya diganti oleh siapa gitu, karena dia mudah. Itu fase yang tidak merasa menjadi korban karena betapa derasnya eksploitasi terhadap dirinya, bukan hanya fisik dan psikis tadi, tapi secara ekonomi. Saya menemukan bodyguardnya ini harus mencatat anak ini bertransaksi seksual sehari 20 kali, tidak boleh kurang. Ditarget ya? Ditarget. Dan bodyguardnya samping kanan kiri betul. Di usia 16 tahun. Waduh, melayani. Kita nggak bisa membayangkan. Dari 900 kasus yang ditemukan ataupun pengaduan yang disampaikan kepada KPAI ya, itu kalau kita lihat tuh persentase dia karena dorongan ekonomi itu berapa banyak tuh, Boy? Ya kalau boleh saya bilang memang hampir rata-rata di situ. Karena kan ya gaya hidup hedonis gitu ya, pingin punya HP versi terbaru, pengen ke mall, pengen ini segala macam. Hanya tahun baruan, Bang. Hanya ingin tahun baruan, dia keluar rumah sama teman, iseng-iseng masuk sebuah apartemen, nggak punya akses keluar. 3 orang sudah siap membeli layanan seks dalam 1 malam. Betapa rapuhnya anak-anak kita dihadapkan pada situasi supply dan demand. Mari kita putus mana terlebih dahulu. Menurut saya, demand ini penegakan hukum. Tidak boleh siapapun melakukan hubungan seks dengan anak. Ini yang terus KPAI lakukan langkah-langkah law enforcement. Karena pembeli seks ini dianggapnya bisa dengan ngomong, saya nggak tahu itu anak. Bagi kami, bukan nggak tahu. Memang Anda mencari yang usia anak. Nah ini langkah-langkah ini tentu ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPKS, Undang-Undang kekerasan seksual ya yang baru yang ini, lalu juga dalam Undang-Undang SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini secara regulasi kita sudah memiliki, tetapi di dalam konteks penegakan hukum, kepolisian tentu ya, seluruh pihak saya pikir sudah masuk kejaksaan lalu pengadilan, ini juga tugas kita bahwa pembeli seks itu mau tidak mau memang harus tersasar sebagai pihak yang harus dilakukan langkah-langkah hukum yang. Nah jadi tahun baru dia mau menikmati tahun baru, butuh uang. Jadi terus ajaklah dengan teman, ya pergilah, kita juga hangout lah biasa lah. Oh jadi anak itu juga kadang diperjualbelikan oleh sesama teman juga gitu. Tapi kan teman ini ada yang mengoperasikan, begitu loh. Ini yang saya bilang demand-nya, supply-nya, karena melihat ada sisi kerapuhan ini, maka inilah pasar yang terus dijadikan ruang ya bagi kelompok orang-orang germo mucikari. Kalau dalam Undang-Undang TPPO kan jelas siapa yang merekrut ya, menyediakan tempat, lalu menampung, itu ada 6M di situ, Bang. Merekrut, menyediakan tempat, menerima ya. Ini yang kemudian di tengahnya apa? Cara-cara mereka, ada yang melalui iming-iming, ada yang melalui paksaan, disekap anak-anak ini, ada yang melalui tadi penjeratan utang, dikasih HP dulu, uang dulu, baju baru dulu, diajak dulu yuk lihat HP baruan dulu ke Monas. Tapi yang terjadi dia disekap 3 hari di apartemen dan yang terjadi adalah anak ini korban prostitusi. Nah itu kalau untuk dari sisi wilayah ya, itu yang paling rentan direkrut oleh teman sekolah atau lingkungan sekolah atau lingkungan tempat tinggal gitu.
Sekarang semua naik ke online. Gak ada yang dia kenal, tapi lowongan kerja. Iya. Ini Itu yang- pintu masuknya itu ya. Betul, dan menghilangkan satu tahap TPPO karena anak mencari. 17 anak di Maumere yang saya advokasi hampir 2 tahun. Satu pun tidak ada yang dijemput. Mereka datang sendiri. Datang sendiri. Abang pernah nggak ke Maumere? Kita aja yang orang tua Iya. mikir beribu kali ya, naik pesawat berapa kali ke sana. Tapi karena iming-imingnya, groomingnya, ini anak. Dan diberikan duitnya melalui... Oh, jadi anak ini di luar daerah Maumere suruh datang ke Maumere. Karena pasarnya di semuanya sana. Jawa Barat, 17 anak datang ke NTT. Didampingi oleh mucikari. Tidak ada yang mendampingi. Sendiri. WhatsApp. Oh, Jadi- diarahkan lewat. Tidak ada WhatsApp yang ya? merasa ini anak sedang direkrut, diantarkan, nggak ada. nggak Ini ada. diputus. Hmm. Ini TPPO hari ini. Mereka semua menjawab, saya dapat lowongan kerja di salah satu platform medsos. Bahkan kadang-kadang orang tua meminjam-minjam uang tuh ya untuk menyediakan tiket dia berpikir, anak saya mau kerja, kerjanya gajinya besar, ayo pergi. Astaga. Gitu, di antaranya. Iya. Tapi ya di sinilah lagi-lagi karena kenapa saya katakan anak-anak ini kelompok rentan karena rendah edukasi, tidak ada literasi dan bahkan situasi pengasuhan yang buruk. Tempat dia konfirmasi, bertanya, konsultasi, Inggrisnya ada. Hanya ke teman, dan teman ya kalau tepat mungkin masih oke, tapi ya sesama lingkungan yang mungkin juga belum teredukasi, akhirnya dia pergi gitu. Dan itu di saat pandemi luar biasa 2020. Ya, jadi kalau kita lihat sejarah ya, pinjol itu maraknya di masa pandemi, kemudian judi online, prostitusi online juga begitu ya, Bu ya. Ya ada dampak-dampak. Nah, sejauh mana tuh Bu Ai berpikir efektif dengan follow the money ya? Untuk menjerat ya, menangkap para pelaku ya. Yang ini kalau memang tidak kita secara koordinasinya bagus ya, saling membantu di antara para pihak baik pemerintah maupun stakeholder lainnya gitu ya. Ini akan mengkhawatirkan ya, karena dalam 2 tahun udah 900 kasus. Iya. Kalau misalkan KPAI tidak dibantu oleh polisi, jaksa, PPATK ini kan tentu akan lebih banyak lagi korban ya. Lalu kemudian apa yang Bu Ai harapkan ya dengan follow the money, pendekatan itu? Kita akan membuat sistem dalam kehidupan hak dasar kita bertransaksi keuangan itu lebih terlindungi. Karena hari ini kita tidak bisa memilih ya atau tidak dengan berbagai financial teknologi hadir dalam kehidupan kita. Tapi pasti mau tidak mau kita itu penting, kita perlu itu semua. Hari ini kita melihat justru lompatan-lompatan sistem yang dilakukan di Indonesia itu dimanfaatkan betul oleh kelompok-kelompok yang justru mengkapitalisasi diantaranya untuk keperluan industri gitu dengan sistem yang modern ini, sehingga beberapa kasus yang stuck ya pada misalnya aspek pembayaran terhadap anak-anak, mereka hanya mohon maaf saya sebutkan OVO tapi kok belanja bisa ratusan juta, itu tidak ditemukanali oleh APH kita sebagai salah satu bentuk pembayaran transaksi seks. Tetapi ya itu adanya sistem pembayaran aja ketika orang belanja ya seperti itu. Tetapi dengan kami berkoordinasi penuh dengan PPATK, ada kejanggalan-kejanggalan yang itu kemudian misalnya, oh ini QQ-nya anak ya, tapi kenapa kok bisa membayar sedemikian besar? Betul nggak ini anak? Gitu. Kalau dia rekening ya. Kalau dia dana digital ini betul tidak juga anak-anak yang menerima dari orang tuanya atau temannya atau mungkin koleganya, tapi dengan jumlah yang berulang kali dan besar. Ini seperti apa sih financial teknologi kita mengidentifikasi kalau itu sesuatu yang janggal dan betul sedang dimanfaatkan oleh sindikat prostitusi online misalnya. Nah, kami merasa di tingkat APH koordinasi ini meningkat 2 tahun terakhir, terutama perputaran atas jual beli pornografi anak. Yang paling mencengangkan ketika dari pihak FBI dari Amerika
mengontak ke kami bahwa anak-anak Indonesia sudah menjadi talent dan film-film video porno yang beredar di Amerika, bahkan bukan di kita, gitu ya. Oh, pasarnya justru lebih banyak di Amerika ya? Dan like-nya Amerika, satu likes-nya itu $1,0 itu, uangnya dikonversikan di rupiah kita, itu jumlahnya berkali lipat dengan yang ada selama ini terlaporkan di kepolisian. Itu artinya sudah bukan sudah tidak bisa lagi kita menunggu secara konvensional pemeriksaan ini berbasis penyelidikan, investigasi misalnya atau bentuk lainnya. Tetapi pendekatan investigasi follow the money ini akan menunjukkan siapa yang sesungguhnya sedang beroperasi secara besar-besaran dan mendapat kapitalisasi itu. Ini secara strategi kita perlukan. Negara harus hadir di sini. Gitu. Artinya kami mungkin berada di level yang cere-cere pun kami urus gitu. Tetapi begitu pada konteks yang sangat strategis ini, kami membutuhkan tangan PPATK hadir, kami membutuhkan Cyberpol hadir, dan di tingkat Polri sebagai upaya penegakan hukum tadi. Apakah ini bermuara? Pada akhirnya kita konfirmasi ke judi online juga ya Bang ya. Apakah ini bermuara juga ke sana? Nah ini kan iya, jadi berkelindan itu gitu. Antara tadi ya, ya, judi online, prostitusi online, pinjol. Gitu, rekapannya itu hampir sama. Tentu bagi KPAI satu capaian sudah lakukan MOU dengan PPATK untuk lebih mempermudah bahwa kejanggalan-kejanggalan yang kami konfirmasi dapat dari kepolisian itu ternyata di PPATK datanya sudah ada. Nah ini perlahan negara hadir, negara memberi tetap konsisten untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, terutama bagi mereka yang hari ini sangat besar ya orang-orang yang sedang memanfaatkan situasi ini. Itu yang sedang kami lakukan. Secara teknis itu dimungkinkan ya Bu Ai ya, seperti misalnya judi online itu kan juga hitungannya kan kecil-kecil gitu ya. Dan itu juga dengan kerja sama yang baik dengan penyedia jasa keuangan, e-commerce dan lain-lain itu bisa kok dideteksi. Misalnya kita sudah buat peta ya, tumpukan peta bagaimana anak-anak di satu daerah umur sekian dengan transaksi itu bisa teridentifikasi. Dan saya kira dengan prostitusi online ini juga bisa dilakukan gitu. Betul. Mungkin satu aja. Nih Bang Pio, kami bertanya, apakah ada aliran dana dari salah satu gang yang sudah kita bubarkan tuh ya di Jakarta Utara yang isinya anak-anak tadi kepada pihak-pihak yang anak di gang mana tuh Bu? Saya boleh di sini sebut? Boleh, tidak? boleh. Di Gang Royal. Jakarta Barat tuh ya? Betul. Karena mereka selalu informasinya ada yang backingin Bu Ai, nggak mungkin itu selesai. Nah ini yang juga menurut kami, kita ini sudah dalam tahap marilah sama-sama kita selesaikan persoalan ini. Jangan lagi dianggap ada seseorang kelompok yang kebal hukum. Kalau ternyata mereka betul mendapat limpahan materi, lihat aja, nanti dilacak aja itu. Follow the money, nyampe nggak ke mereka? Siapapun saya kira hari ini, ya mau itu backingnya aparat, mau itu backingnya naga-naga 9-10 naga, saya kira kita tidak ada masalah. Tapi pembuktian di ranah ini itu kan memang sesuatu yang harus hadir untuk menunjukkan bahwa kita sedang tidak memfitnah, menyebarkan dan lain sebagainya. Tetapi hari ini kenyataannya memang anak-anak kita di situ menjadi korban, lalu perputaran duitnya sangat besar, dan ketika ditutup, dibersihkan, dioperasikan, muncul lagi ada apa? Ini yang ingin kami tentu KPAI konstruktif dalam hal ini. Jadi selain online marah, offline juga ya, dan pemanisnya itu anak-anak ya, supaya kan online itu pasarnya Bang. Offline-nya ya eksekusinya di offline, mereka gitu ya. bertemu dan di situ gitu loh tempat. Menjaringnya lewat online, tapi ya tentu eksekusinya offline ya. Iya, gitu. Nah, ada lagi nggak ya Bu Ai ya yang menarik dari temuan KPAI ya? 2018 kita masih ingat peristiwa persetubuhan seorang anak juga dengan seorang perempuan yang itu direkam oleh ibunya. Dan hasil tayangan dari video tersebut dipasarkan oleh seseorang ke berbagai negara dengan pembayaran melalui Bitcoin. 2018. Nah ini tentu kita harus menyadari 2024 bertemu lagi.
Dan hitungannya ini adalah orang tua yang sedang susah, yang sedang dalam kondisi ekonomi lemah, tidak teredukasi. Kami juga tahu rumahnya juga sangat memprihatinkan. Tentu kita harus menyadari bahwa ada ruang yang paling saat ini rentan, yaitu pertahanan keluarga. Ya. Ini yang kami ingin ajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memperkuat sisi pengasuhan keluarga. Karena apa? Kita ini untuk mendidik anak ya, untuk memberi dukungan pada anak itu membutuhkan bukan hanya level keluarga tapi orang sekampung, orang, masyarakat, lingkungan, dunia digital kita itu memberi dukungan pada pengasuhan positif terhadap anak. Nah, yang harus kita kuatkan adalah bagaimana orang tua itu mendapat update pengasuhan ini. Nggak bisa hanya turun-temurun dari neneknya, mungkin sesuatu yang kita raba-raba gitu. Tidak, tapi update pengasuhan ini adalah mengimbangi derasnya informasi dan teknologi dengan aspek-aspek moral, etika gitu ya. Juga dengan bonding terhadap anak itu nggak bisa digantikan oleh HP. Iya. Ya. Jadi anak tetap respect pada orang tua. Orang tua tetap attachment satu dengan yang lain. Ada komunikasi saling eye contact, ya. Membelai, memeluk, merangkul gitu. Dan bahkan bicara pun kita harus dengan mata. Jangan DMN di mana anak kita. Ini hanya memudahkan saja, bukan tujuan kita. Saya ingin membangun keutuhan dari sisi pengasuhan ini disadari oleh seluruh keluarga bahwa bukan hanya perutnya yang kenyang, anak-anak bermain, tetapi sentuhan kasih sayang bahkan kepedulian satu dengan yang lain itu berlangsung secara live kehidupan nyata. Itu yang mari sama-sama. Ini kelihatannya sudah mulai banyak tergantikan oleh HP. Jadi kami mengajak bahwa ini adalah langkah utama. Yang kedua memang literasi digital, Bang. Untuk anak-anak korban prostitusi online yang berhasil ya kami ajak bicara misalnya. Diawali dari ketidakpahaman soal literasi digital ini. Dia melihat bahwa di sini itu bisa menjadi apa yang diharapkan itu ada dari mulai lowongan kerja, kencan, tadi itu ya dating atau mencari teman misalnya, atau ya mencari apapun lah. Padahal kita kan tidak perlu melakukan itu semua kalau kita masih bisa berinteraksi. Mungkin kita secara bijak mana yang kita butuhkan dari internet ini, bukan sesuatu yang sumber solusi itu dari sini. Kelihatannya gitu ya, gap kebutuhan berselancar di medsos tanpa terliterasi itu kemudian membuat mereka untuk semakin jual baju tapi mereka telanjang, jual baju tapi mereka dengan mohon maaf ya saya harus bilang, misalnya dengan memegang alat kelamin laki-laki. Sudah semakin malam itu semakin likes-nya, monetisasinya semakin tinggi. Jadi satu malam mereka bisa dapat 20-30 juta. Padahal baju yang dijual nggak ada yang dibeli. Dia jualan gitu. Tapi ya itu bumbunya. Semakin malam semakin panas ya. Semakin panas dan monetisasinya tinggi. Ini yang lagi-lagi berarti ada sisi literasi yang sangat rendah gitu. Tetapi anak-anak ini memang sudah semuanya melek digital, keingintahuan, mengembangkan bahwa di sini ada sumber ekonomi itu tinggi. Nah, ini gap ini yang selalu saya sampaikan pada Kemkominfo untuk mari sama-sama imbangi anak-anak ini di sekolah gitu ya, literasi digitalnya dan bahkan sudah kurikulum wajib ketika mereka bersinggungan dengan handphone. Nah, ini yang kami juga melakukan pendekatan akan MOU ya, karena selain literasi tentu di sana itu website yang tidak boleh, yang sudah dinonaktifkan, diblokir itu juga harus diproses ya, bukan hanya dilaporkan. Nah, ini hal-hal yang menurut saya dua hal itu, pengasuhan, literasi digital dan penegak hukumnya. Tadi penegakan hukum kita sudah bicara banyak. Ya, Sobat PPATK, Ibu Ai Mariati Solihah ini S1-nya di UIN Bandung ya Bu ya. Kalau Sunan Gunung Jati Bandung ya, dengan jurusan pendidikan agama Islam. Lalu kemudian beliau menempuh S2 di Universitas Nasional. Sekarang lagi ambil S3 apa udah selesai Bu? Belum ya. Nah, kita doakan Sobat PPATK supaya pendidikan dari Bu Ai bisa berjalan lancar. Kemudian juga Bu Ai ini aktivis juga nih, aktivis perempuan ya.
aktif di PMII ya, pernah juga jadi wartawan ya Bu Ai ya. Nah, 2045 itu adalah harapan kita tahun emasnya Indonesia. Dan itu tentu kan akan disumbang oleh anak-anak yang ada sekarang gitu kan ya. Bagaimana bayangan Bu Ai ya ketika persoalan anak kita ini tidak teratasi secara optimal? Apa jadinya nanti Indonesia di 2045? Ini PR bersama, Bang. Kalau hanya dari perspektif kami, saya takut Indonesia emas jadi Indonesia lemas. Ya, karena kasus sedemikian. 900 kasus ya? Ya, bukan hanya soal jumlah. Satu anak saja yang dilanggar haknya. Iya, itu kan artinya yang Prosesnya puluhan tahun ke depan. Banyak kan kasus-kasus yang tidak teridentifikasi, tidak terinformasi sekali, ya, betul. apalagi Ini yang baru ada di teradukan saja. desa-desa ya. Ya, tetapi melanjutkan ya, Bang. Iya. 2045 ini Indonesia sudah masuk dalam etapa percepatan Indonesia menjadi negara yang maju kira-kira. Tetapi yang menjadi concern negara ini adalah sumber daya. Yeah. Sumber daya manusianya ini adalah anak-anak yang hari ini di bawah 18 tahun ke bawah gitu. Jadi bagaimana kita memastikan tanpa stunting? Ini yang sedang menjadi program prioritas. Secara fisiknya saja kita harus membuat rekayasa, kita harus memastikan anak-anak ini siap di tahun 2045. Bisa kita bayangkan kalau mereka dalam kapasitas otaknya saja belum dan masih stunting, bagaimana mereka mau bicara soal misalnya kerjasama dengan multi pihak ya, berbagai negara, kompetisi global, daya saing dan lain sebagainya. Nah, yang kedua soal sumber daya manusia ini tentu anak-anak kita terpenuhi dari seluruh aspek pemenuhan hak dasar. Ini yang sedang kami satu persatu lihat gitu ya, di mana aspek hambatannya. Misalnya pendidikan, kita masih ada anak-anak putus sekolah. Ini yang menurut saya menjadi concern pemerintah juga. Gitu. Sementara bukan 9 tahun lagi wajib belajar kita, sudah 12 tahun, itu artinya lulusan SMA. Bahkan hari ini sudah ditambah lagi dengan kesiapan misalnya vokasional ya, anak-anak yang terampil. Ini juga menjadi arah gitu. Nah, 2025 ke depan ini akan diintervensi melalui gizi nasional, di mana anak tidak boleh datang ke sekolah dalam keadaan lapar ya. Dalam keadaan yang memikirkan dia bisa makan atau tidak, istirahat gitu. Makanya intervensinya pun langsung dengan makan siang gizi gratis ya. Dan ini yang kami kira sebagai langkah yang directly gitu dari negara hadir ke masyarakat. Ini patut kita apresiasi dan kita akan uji bersama ya. Juga tidak boleh kita melihat bahwa ya silahkan, tapi harus diawasi. Harus tetap apakah ini tepat sasarannya, dampaknya, dan persiapannya juga nanti menjelang 2045 kita akan memiliki generasi yang sudah sangat siap. Dari sisi kesehatan, nah, jadi ini hak dasarnya, ya, pendidikan, kesehatan, tadi pengasuhan saya sudah banyak sekali, lalu kesehatan, anak-anak kita tadi sedang kita pastikan betul gitu ya, dan kemudian hak sipil, ini yang agak hak konstitusi dasar anak-anak kita. Masih banyak mereka yang lahir bukan dari perkawinan tercatat, yang di tengah dan hilirnya tidak punya BPJS, tidak punya akte. Perkawinan anak itu berapa persen sih yang kita tahu data dispensasinya ya di Badilag MA. Yang tidak kita ketahui itu yang katanya kawin di bawah tangan, apalagi tuh Bang, kawin yang ya, kawin kecelakaan tuh apa istilahnya? Ya, MBA ya zamannya dulu. Tapi begitu pula kehamilan yang tidak diinginkan itu bukan hanya bersumber dari misalnya dalam tanda petik ya free sex dan lain-lain, tapi tadi kekerasan seksual. Bahkan ada adat yang mungkin masih menormalisasi gitu situasi. Permisif ya? Iya, gitu. Yang permisif di masyarakat kita. Kalau ke Sumba masih ada istilah penghambaan, kawin tangkap dan lain-lain. Padahal kontribusinya ya pasti hamil, pasti punya anak dan lain sebagainya. Jadi kita masih berhadapan pada situasi itu. 4 pemenuhan hak anak ini kita harus betul pastikan, karena di hilirnya kita akan bertemu dengan anak-anak membutuhkan perlindungan khusus yang tadi anak korban kekerasan, misalnya anak korban
pornografi, anak korban eksploitasi seksual dan lain sebagainya. Ini yang kami terus lakukan, langkah-langkah advokasi, perbaikan regulasi, kembalikan anak-anak untuk kehidupannya mendapat rehabilitasi dan bisa menikmati haknya secara wajar. Kita akan landas, Bang. Kita siap. Ya, itu secara artinya fundamentalnya itu dilakukan oleh KPAI ya. Kemudian yang instan ini supaya anak ini bisa terbantu nih, apa saja nih yang sudah dan akan dilakukan oleh KPAI? Ya, berbagai regulasi hari ini tentu mendukung ya. Salah satunya Undang-Undang KIA, Kesejahteraan Ibu dan Anak. Di level hulu, anak-anak Indonesia harus dapat ASI. Kami akan pastikan itu. Tentu ini sebelum ada undang-undang pun program pemerintah sudah sangat luar biasa. Sudah jalan ya? Ya, calon-calon pengantin, jangan lupa anak-anak milenial yang akan menikah misalnya di usia-usia yang di atas 19 tahun pastinya, pastikan bahwa ASI itu menjadi sangat urgent, pokok, prioritas untuk anak-anak. Ya, karena ini adalah langkah pertama perlindungan terhadap anakmu. Minimal 2 tahun Ibu? Iya, karena kalau ASI eksklusif 8 bulan ya. 8 bulan. Itu yang agak kita nih banyak tantangannya. Tapi di undang-undang ini sampai ojek ASI-nya pun diatur. Nanti ada peraturan turunannya. Iya, iya. Iya, kita semua bekerja sehari 8 jam, 12 jam. Sementara bagi perempuan kan pasti harus memiliki cara ya untuk bisa pumping, lalu menyampaikan ke rumahnya bagaimana, daycare-nya juga bagaimana ya. Jangan sampai kena lagi viral daycare-nya ada masalah. Di Depok ya. Iya, membuat para pekerja perempuan waduh kembali tidak aman, tidak nyaman. Nah, ini secara instan mari kembalikan bahwa anak-anak Indonesia ini harus mendapatkan hak-hak yang itu sebenarnya sangat murah ya. Ada dalam diri kita, tapi kadang-kadang pengelolaannya yang kadang-kadang sulit gitu untuk direalisasikan. Para orang tua pengasuhannya mari kita benahi ya, pengasuhan positif gitu. Kemudian di ranah hilir ya, kita anak-anak yang mengalami situasi kekerasan itu harus terlaporkan. Ya, jangan lagi berpikir takut aib, malu di masyarakat, tidak. Pelaporan Anda menentukan anak-anak akan kembali ya, bisa hidup secara wajar. Karena perlu intervensi, perlu psikolog, ya, perlu diobati, perlu disehatkan. Ini yang saya menghimbau ke masyarakat. Oke, Sobat PPATK, banyak sekali ya informasi pengetahuan yang kita peroleh dari Ibu Ai ya. Jadi Sobat PPATK itu 2001 sampai 2023 sudah ada 900 laporan yang masuk ke KPAI. Nah, ini tentu tanggung jawab kita bersama ya, bagaimana supaya anak-anak itu tidak lagi menjadi korban dari seksual atau bisnis ya, lebih banyak ke bisnis ya Bu ya, korban dari eksploitasi seks terhadap anak. Ya, terakhir saya mengajak seluruh pihak ya, karena perlindungan anak itu tidak bisa sektoral, multi pihak, diantaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah. Pemerintah pusat tentu kita semua ya Bang, kami KPAI, teman-teman PPATK, kita awali di kantor kita awali sumber daya kita. Tentu bagaimanapun juga anak-anak kita membutuhkan suri toladan, ya, membutuhkan role of model dari orang tuanya, sehingga pengasuhan yang utama, hak-hak mereka harus kita berikan dukungan penuh. Berikutnya masyarakat. Masyarakat ini terdiri dari baik itu para pegiat media, ya, dunia usaha, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruhnya itu harus bekerja keras untuk memastikan anak-anak kita terlindungi dan memperoleh hak-haknya. Yang terakhir tentu pada anaknya Bang. Anak juga memiliki hak yaitu berpartisipasi. Ada 2 hal yang bisa dilakukan, dia pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor. Pelopor dan pelapor. Sehingga edukasi, pemenuhan dalam ranah pendidikan, sosialisasi, berikan dukungan atas rumah, tempat, ruang ramah anak, bermain ramah anak, ini menjadi kunci anak-anak memiliki partisipasi. Dia akan memiliki pandangan kehidupan yang positif, dia akan memiliki cara berpikir yang positif, dan ini juga berawal dari mereka dilibatkan untuk berpikir tentang dirinya, lingkungannya, sekolahnya, bahkan berpikir untuk bangsanya. Dan inilah partisipasi yang sangat ideal
kita ingin capai, anak-anak ini juga mulai dilibatkan dalam bagaimana pembangunan bangsa ini memiliki perspektif dan perlindungan terhadap mereka. Terima kasih Bu Ai, Sobat PPATK. Banyak sekali ya informasi yang kita peroleh dan manfaat yang kita dapatkan. Jangan lupa Sobat PPATK, jaga lingkungan kita, jaga saudara kita, jaga anak kita dari korban seks, eksploitasi seks terhadap anak. Jumpa lagi di Jumatan, Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?